Ramai-ramai ribut soal pagar laut yang hingga kini masih menjadi misteri. Dan kalau kita mendengar informasi, pemerintah mengaku tengah melakukan investigasi. Bicara soal jarak 30 km bukan jarak yang pendek. Dan belakangan ada sekelompok nelayan yang mengaku sebagai pelaku. Dan tidak hanya itu, yang terbaru di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan ditemukan juga di sekitar Pulau C, kawasan reklamasi Jakarta, pagar laut juga ditemukan. Siapa sebenarnya dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pula prosesnya, kita akan langsung cari tahu. Saat ini saya sudah berada di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akan berbincang langsung dengan orang yang rasanya punya informasi paling benar, paling banyak, dan paling solid tentang hal ini. Sudah bersama saya Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyutrunggono. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya Pak di One on One malam hari ini. Saya Dwi Anggia akan mengajak pemirsa di rumah untuk mencari informasi lebih dalam terkait hal ini Pak. Pak, kita tahu, dan mungkin ini bukan wawancara yang pertama kali Pak dengan media soal pagar laut ya Pak ya? Iya. Sudah sering banget ya Pak ya? Mudah-mudahan nggak bosan ngejawab soal ini Pak. Pagar laut ditemukan, sebenarnya apa yang terjadi sih Pak di wilayah Tangerang khususnya untuk 30 km itu? Iya, jadi beberapa minggu lalu ya, jadi tepatnya kira-kira sekitar 3 minggu lalu kurang lebih, mulai rame dan kemudian saya pikir semua sistem berjalan dengan baik saja. Jadi pemikiran saya ada kepala dinas, pemerintahan daerah dan sebagainya juga pasti akan juga jalan, lalu kemudian berkoordinasi juga tentu dengan Direktorat Jenderal yang ada di tempat kita begitu ya. Saya sedang kunjungan tugas ke Kerawang karena kita ingin membangun revitalisasi tambak Pantura gitu. Lalu kemudian ditanya media soal pagar laut. Lalu saya sampaikan yang pasti pagar laut yang ada di wilayah Tangerang atau wilayah Banten dan Jakarta itu adalah sebuah fenomena pembangunan ya. Jadi satu bangunan fisik katakan begitu yang ada di laut. Dan sesuai dengan undang-undang ketentuannya adalah setiap kegiatan bangunan yang ada di laut memang harus mendapatkan izin kesesuaian. Izin kesesuaian itu? Atau KKPRL. Oke, gitu, itu dikeluarkan oleh siapa Pak? Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, dalam hal ini untuk yang di Tangerang itu sudah ada izinnya belum Pak? Nah itu, jadi kemudian saya perintahkan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan, saya bilang cek apakah ada. Secara fisik, lalu juga sekaligus secara administratif. Kita cek semua, ternyata tidak ada, lalu kemudian tahapan berikutnya dilakukan penyegelan. Oke, berarti sudah terkonfirmasi bahwa tidak ada izin ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada izin baik dari pusat ataupun daerah? Di kita. Jadi artinya kan perizinan KKPRL memang harus dari pusat. Dari pusat ya? Dari pusat. Dan artinya tidak mungkin juga Pemprov memberikan izin? Tidak, harus lewat kita. Harus lewat kita. Pusat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya. Boleh nggak Pak saya bilang bahwa itu berarti pagar laut yang ilegal dibangun di ruang laut kita di wilayah Tangerang? Saya bisa katakan demikian. Ilegal? Itu ilegal. Karena sebetulnya kan sesuatu yang mudah saja dilakukan. Jadi contoh misalnya terkait soal misalnya untuk kepentingan apapun. Bisa jadi misalnya untuk penanaman mangrove bisa juga dalam rangka ekologi kan. Tapi kalau ini sudah nggak ada izin, mungkin nggak kalau itu untuk pembangunan mangrove untuk perikanan? Ini contoh. Jadi contoh kan harusnya kalau itu dilakukan kan bisa menggunakan, kalau itu kan untuk kepentingan sosial kan, maka itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini dari dinas nggak ada laporan berarti Pak ya? Belum ada izin juga. Tidak ada izin. Yang jadi pertanyaan juga nih, saya mewakili publik ya, boleh ya Pak Menteri ya, ya? Karena itu ramai sekali diindikasi dari bulan Agustus ini pembangunan mulai jalan sampai September, Oktober itu udah ada, rame-ramenya baru Januari. Ini kemana aja nih? Pasti ujung-ujungnya kan nanya pemerintahnya kemana, kok nggak seolah-olah nggak tahu gitu loh. Ini yang kita itu kemarin kita sudah hadir. Jadi artinya kan ketika itu terjadi keramaian kan kita hadir ya. Kemudian kita cek dan seterusnya sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang terjadi adalah itu memang betul tidak ada izin. Jadi karena tidak ada izin, maka tindakan secara langsung yang kita lakukan adalah penyegelan. Tahapan berikutnya setelah dilakukan penyegelan, kita ingin mencari institusinya siapa. Betul. Siapa yang menanam itu kan
anunya luas ya. 30 kilo yang saya bilang kilo tadi, kan Pak, luas. nggak mungkin nelayan masang masing-masing Kalau misalnya gitu, bambu cuman satu begitu, barangkali juga kita bisa lihatnya itu bisa saja itu nelayan. Tapi kalau misalnya agak terstruktur, mungkin itu adalah lembaga tertentu, kita nggak tahu. Bapak percaya nggak dengan itu, Pak? Enggak, kalau memang betul itu, saya sudah minta kepada Dirjen PSDKP untuk mencari itu. Kita mau cari, lalu kemudian kita minta mereka untuk menjelaskan secara resmi. Betul, ini agak aneh ya Pak ya, karena nelayan sendiri katanya ada sekitar 2.800-an yang terdampak, yang susah ngelaut. Logikanya nggak mungkin ya Pak, nelayan masang itu juga untuk saya tidak berandai-andai dengan logika soal itu, tapi intinya ada institusi kan. Institusinya adalah kelompok kesatuan nelayan kan seperti itu. Nah itu yang kita akan minta, nanti kita akan panggil. Nah, Pak Trenggono, ini kalau berbicara kasus pagar laut, ini sebenarnya sebelumnya pernah terjadi nggak sih Pak, ada temuan-temuan begini? Kalau berdasarkan pengalaman Bapak mengurusi hal ini, biasanya belum. Tapi ada. Kalau toh misalnya ada, biasanya ada izinnya. Ada izinnya. Dan dipergunakan untuk apa Pak biasanya? Kalau daerah biasanya digunakan untuk menahan abrasi, yang kemudian untuk ditanam mangrove dan lain sebagainya. Jadi artinya revitalisasi pesisir. Biasanya untuk seperti itu. Biasanya gitu. Kalau kita lihat wilayah Tangerang ini mungkin nggak untuk mangrove, untuk revitalisasi? Ya reklamasi di situ. Saya positive thinking aja, bisa jadi. Kan? Bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya. Dan saya jadi juga. Hutan mangrove kan jadi bagus juga. Iya, untuk menahan abrasi dan lain-lain ya Pak ya. Jadi membantu. Nah pertanyaannya, pemerintah kan Bapak bilang sudah turun. Kita sudah hadir, negara sudah hadir di situ. Ya, artinya kan polemik ini harapan kami sebetulnya sudah jelaskan tujuannya. Jadi artinya kami yang memiliki wewenang untuk itu, kami sudah melakukan tindakan dan belum berhenti. Jadi kita masih terus bekerja. Seperti hari ini juga pun hal yang mirip itu terjadi di wilayah Bekasi. Saya belum mendapat laporan, tapi hari ini Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan sudah menuju ke sana. Kemudian konon ceritanya bersebelahan dengan PLN. Dan PLN-nya tuh punya KKPRN. Nah Bapak ini menarik nih. Bapak tahu aja pertanyaan saya selanjutnya ini, tapi ditahan dulu ya Pak ya. Jangan dijawab dulu. Karena saya akan masuk ke ini nanti di segmen selanjutnya. One akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda sesaat lagi.